Ini ada ukuran pinggang 80 cm, ukuran pinggul 100, pisak 6 buah, paha 33, setengah paha ya, setengah lutut 25, setengah lingkar bawah 20, panjang 100 cm. Dalam beberapa episode saya menggunakan penggaris lengkung untuk penggunaan pada saat di garis pinggang ya, di garis pinggang. Nah, ada juga yang menggunakan penggaris lurus. Kita sesuaikan dengan harganya saja teman-teman. Harga semakin mahal, kita buat semakin detail. Kualitas memakai harga lah ya. Dan kebiasaan saya khusus untuk seragam ini, pada saat memotong itu tidak kita balik teman-teman. Jadi ini adalah bagian luar kain, biasanya kan dibalikkan dahulu. Kalau ini tidak, jadi langsung saja disesuai lipatan. Satu orang dapat 2 setel, jadi kita langsung 2 kain. Ini 1, ini 2 ya. Ini untuk garis pinggang. Saya buat siku karena nanti untuk pembuatan polanya akan saya miringkan teman-teman. Dimiringkan kainnya supaya irit. Balik lagi ini permasalahan harganya ya. Permasalahan harga, kualitas, harga mengikuti kualitas, kualitas mengikuti harga. Untuk berhemat saya akan miringkan sekali teman-teman. Tetapi ini tidak boleh dicoba bagi teman-teman yang tidak biasa ya. Karena nanti pada saat pola itu dimiringkan, nanti saya jelaskan cara menjahitnya itu beda, cara menjahitnya beda. Kalau teman-teman tidak terbiasa, nanti malah muntir gitu pada saat dipakai. Biasanya kan di bagian depan celana itu ada garis gosokan. Nah, garis gosokan itu bisa muntir kalau teman-teman tidak bisa memotong atau menjahitnya. Oke. Ini adalah garis pinggang, teman-teman. Garis pinggang kelihatan ya, kelihatan. Boleh di komen kelihatan atau suaranya gimana? Boleh di komen, teman-teman. Ini adalah garis pinggang. Lalu saya langsung menuju ke panjang celana. Panjang celana saya mulai dari angka 3,5 di sini ya, 3,5 menuju ke bawah. Panjang celananya 101 di sini, 101. Langsung kita akan mencari posisi garis paha. Garis paha itu berasal dari lingkar pisak. Lingkar pisaknya di sini 62 cm. Sini kita balikan seperti ini teman-teman, menjadi 24,5. Saya akan kurangi 1,5 in menjadi 23 in. Yang akan saya anggap itu adalah angka senti teman-teman. Kenapa dikurangi 1,5 in? Ada yang dikurangi 1,5, ada yang dikurangi 1 in. Kita mulai lagi dari sini 3,5 cm menuju ke angka 23 di sini teman-teman. Ini adalah batas garis paha ya. Lalu di batas garis paha kita tempelkan angka 8 cm teman-teman, menuju ke bawah menjadi 86. 86 kita bagi 2 menjadi 43. Di sini adalah standar garis lutut. Tidak mesti sama ya, tidak mesti sama. Baiknya memang diukur karena standar ukuran lutut orang-orang itu berbeda-beda. Tetapi ini saya menggunakan ukuran standar ya. Oke. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke ukuran paha terlebih dahulu. Ini adalah cara praktis supaya lebih hemat. Boleh diikuti, boleh tidak ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Bisa cocok untuk saya, mungkin saja tidak cocok untuk teman-teman. Tetapi sebagai tambahan wawasan saja boleh lah ya. 33 cm setengah lingkar paha dikurangi 4 cm menjadi 29. Saya taruh di sini 29. Saya kasih kampus 1,5 cm. Lalu di sini kasih kampus 1,5 cm. Lalu 29 ini kita bagi 2 sebagai as 14,5 di sini ya. Lalu masuk ke ukuran bawah teman-teman. Lingkar bawahnya, setengah lingkar bawahnya 20 cm dan setengah lingkar bawahnya 20 cm. Setengah lingkar bawah saya kurangi 2 cm menjadi 18. Saya pepetkan ke bagian samping. Ini yang saya maksud miring. 18, 20 dikurangi 2 menjadi 18. Sini kamu 1,5. Lalu 18 dibagi 2, 9. Nah, ini adalah garis as. Sengaja saya miringkan, teman-teman. Sengaja saya miringkan. Tetapi perlu diperhatikan, teman-teman ya. Perlu diperhatikan. Untuk bahan-bahan tertentu itu tidak bisa. Tapi untuk bahan-bahan yang lain bisa. Seperti itu. Baiknya memang as ini harus lurus. Contoh misalkan di sini jaraknya dari tepi kain 16,5, maka di bagian bawah pun harus 16,5. Baiknya ya, baiknya, idealnya seperti itu. Lalu kita cek lagi tadi 23 cm untuk garis paha di sini ya. Lalu kita buat garis di sini sebagai standar garis paha. Di sini garis lutut. Ingat, jangan melihat ke bagian sini. Yang dilihat itu bagian sini ya. Karena di sini otomatis miring karena memang polanya kita miringkan. Jadi sikupnya itu di garis ini seperti ini. Lalu di sini. Nah, untuk miring ini boleh diukur kembali untuk panjangnya karena miring dengan lurus itu kadang-kadang beda. Ini 101 ya. Kita buat garis ya
Untuk peliman bawah saya buat 4 cm sesuai dengan penggaris ini saja. Lalu masuk ke ukuran lutut. Setengah lutut 25 cm, teman-teman. Setengah lutut 25 cm dikurangi 2 menjadi 23 dibagi 2, 11,5 untuk khasnya. Sini kampuh 1,5, sini 23, kampuh 1,5. Lalu naik di sini 7 cm atau 6,5 boleh, bebas lah ya, itu enggak terlalu bermasalah. Lalu di sini kita masukkan 2 cm ke bagian samping. Lalu masuk ke ukuran pinggang. Di sini pinggangnya 80. Dalam rumusan saya, lingkar pinggang ditambah 1 dibagi 4 ya. Itu seperempat lingkar pinggangnya. Kenapa ditambah 1? Karena ada slip kancing hak ya. Kancing hak pada saat dikancingkan dia numpang setengah senti, dan pada bagian belakang pinggang itu dimiringkan saat menjahitnya. Ban pinggangnya itu sedikit dimiringkan. Jadi penambahan 1 senti itu dari situ. Artinya di bagian sini ya, di bagian sini itu lingkar pinggang bersatu, tetapi di bagian atas ban pinggangnya itu tidak ada penambahan, tetap 80 cm. Untuk mempermudahnya, karena 80 dibagi 4 itu 20 cm, 20 cm saya taruh di badan depan, 20,5 saya taruh di badan belakang. Untuk mempermudah, jadi tidak menggunakan 20,25, 20,25 itu agak ribet, jadi dipermudah saja. Biasanya saat membuat pembagian ini, badan belakang yang saya lebihkan lebih besar ya. Lalu di sini 10 cm teman-teman, kampuh, terus 20 ya. Terus dari sini jaraknya 4 cm untuk saku ya, 4 cm untuk saku ya. Lalu kita garis teman-teman, perhatikan cara menggarisnya. Ini adalah garis gunting, ini adalah garis jahit ya. Oke. Ini garis gunting. Lalu ke sini garis jahit. Lalu di sini garis gunting. Lalu ke sini karena ini dominan lurus, jadi saya menggunakan penggaris lurus saja ya. Tidak menggunakan penggaris lengkung pada bagian paha ke lututnya. Lalu di sini, nah untuk bagian ini saya biasanya menggunakan 3,5 sampai 4 cm. Seperti ini. Nah, lalu di sini untuk kampuhnya teman-teman. Setelah itu menggunakan penggaris lengkung pada bagian sini, cari yang paling langsam garisnya ya. Jadi dari bawah ke sini itu tidak terlalu patah atau tidak terlalu menggunung, cari yang paling manis. Nah, sini. Lalu untuk pisak saya gunakan di sini. Jadi pisaknya dibuat pada bagian bawah sleting. Untuk kampuh pada bagian sini dibuat lebih kecil, 1 cm, di bawah 1 cm, bahkan ya di bawah 1 cm. Oke. Lalu untuk saku, karena ini modelnya saku miring dan setiap saku miring saya tidak lengkungkan teman-teman. Ada bagian teman-teman yang lain menggunakan penggaris lengkung seperti ini ada. Kalau saya tidak, hanya menggunakan penggaris lurus. Untuk ukuran lingkar pinggang di bawah 90 cm saya gunakan dari sini ke sini itu 17,5. Kasih tanda, lalu di sini tandanya 16, berarti lubang kancing, lubang sakunya adalah 16 cm. Jarak dari kampuh ke sini itu 1,5 cm teman-teman ya. Lalu kita garis di sini. Ini sebagai tanda buat list. Nah seperti ini teman-teman untuk badan depan. Ini pola sangat saya miringkan teman-teman, pola sangat saya miringkan untuk berhemat karena menyesuaikan dengan harga ya, menyesuaikan dengan harga. Hal ini tidak berlaku untuk kain yang kotak-kotak ya, sangat tidak berlaku untuk kain yang kotak-kotak. Dan untuk jenis kain yang normal seperti ini pun saya tidak sarankan buat teman-teman untuk menggunakan dimiringkan seperti ini, karena nanti salah-salah ketika salah satu bagian itu ada yang lentur, karena ini kan ini lurus nih, di bagian samping ini lurus, artinya dia tidak elastis, tetapi nanti dia akan ketemu pada bagian badan belakang yang lengkung, yang elastis. Nah disitulah perannya tukang jahit, bagaimana cara menyikapi supaya tidak muntir pada saat hasil jahitannya ya. Oke. Lalu kita gunting teman-teman, 9 kainnya dulu kita ambil ya. Boleh dibantu di share-share teman-teman ya. Silakan yang mau bertanya, tanyakan saja dulu ya. Nanti selepas membuat ini saya akan buka komentarnya ya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di komen. Jika dirasa tidak bermanfaat, tinggalkan saja teman-teman ya. Jangan buang-buang waktu teman-teman menyimak sesuatu yang dirasa oleh teman-teman itu tidak bermanfaat ya. Lalu kita duplikat dahulu garis-garis yang kita perlukan. Seperti di bagian saku ini kita duplikat. Yang dirasa perlu saja, kalau di bagian sini nggak usah diduplikat karena sudah tahu acuannya untuk kampuh 1,5, ini nggak perlu. Yang bagian sini yang perlu ya. Ini untuk batas saku, karena kadang-kadang dulu
Saya pernah itu bikin saku miring seperti ini, yang sebelah berapa senti panjangnya, yang sebelahnya berapa senti, jadi beda. Karena tidak digaris. Kalau digaris seperti ini, insya Allah tidak. Jadi ada patokannya ya, patokan berhentinya. Ini untuk badan depan ya. Ini untuk badan depan. Boleh di screenshot dulu jika ini diperlukan, teman-teman silahkan di screenshot dulu jika ini diperlukan. Setelah ini kita akan membahas ke badan belakang, teman-teman ya. Ya. Bagian sini yang tadi kita ketahui itu rata kain ya, artinya dia tidak elastis. Tetapi bagian sini untuk badan belakangnya itu tidak rata kain, dia akan miring, artinya itu elastis ya. Saya gunakan standar ke samping di sini 7 cm, teman-teman. Standarnya 7 cm, nanti bisa berubah mengikuti bentuknya nanti. Nah, kita cek juga garis lurusnya ini, garis asnya untuk badan depan kita cek, karena potongan kain yang dimiringkan itu sangat riskan tidak rata ya. Jadi ini juga termasuk salah satu tips untuk memotong celana yang dimiringkan ya. Jadi sebelum memotong pola badan belakang, kita luruskan terlebih dahulu, kita pastikan garis as badan depannya itu lurus ya. Kita pastikan dahulu garis as badan depannya lurus. Oke. Setelah itu teman-teman, setelah itu yang 7 cm ini ya, kita gunakan penggaris lengkung, kita sesuaikan saja, jangan sampai ada patahan di sini. Jangan sampai ada patahan. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita buat juga garis kambuhnya. Garis kambuh di sini ya. Oke. Nah, dari garis paha badan depan kita ukur ke bagian pinggang sampai kambuhnya 22 cm, lalu kita samakan di sini. Kita samakan. Nah, jangan diluruskan seperti ini, nanti beda hasilnya. Tuh, ada pergeseran. Jadi kita samakan aja, kita ukur sebentar. Lalu kita naikkan sekitar 7 cm, 8 cm. Garis ini masih garis perkiraan. Saya jujur tidak ada patokan naiknya berapa senti. Semuanya masih menggunakan perkiraan ya. Lalu kita masuk ke bawah dulu sebentar. Di sini kita garis ratakan dengan badan depan ya. Di sini juga sama, kita ratakan untuk di bagian lutut dan di bagian paha. Untuk bagian lutut penambahannya itu dari garis bawah ke bagian lutut itu penambahannya, pengurangannya untuk badan depan 2 cm sudah disesuaikan dengan penggaris ini seperti ini. Jadi sisa dari badan depan. Saya dalam membuat pola celana itu saya arahkan ke bagian tengah semua ya. Oke, lalu di sini masuk ke ukuran paha, setengah lingkar paha 33, berarti lingkar pahanya adalah 66 cm. Kita ukur di badan depan di sini 29. Lalu kita cari angka 66 cm ya. Di sini 66 cm, kampungnya 1,5. Di sini saya tambahkan 1,5. Lalu kita cari garis manisnya. Sini. Kita ukur juga di sini ya, dari paha, dari lutut ke paha badan depan berapa senti sampai kambuh. 35,5. Di sini 35,5 kita ukur kembali. Nah, dia akan naik sedikit tuh. Agak naik sedikit. Nah, pada bagian ini teman-teman harus hati-hati, harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas. Karena di sini lurus, di sini miring, pada saat menjahit itu harus benar-benar hati-hati ya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke ukuran pinggang badan belakang. Ini. Pinggang badan belakang 20,5. Ini ya. Tambahkan 1,5 untuk kupnat. Lalu masuk ke pinggul, lingkar pinggul pasnya itu 100. Kita ukur pada bagian garis ini ya, yang slating itu, patokan slating. Badan depan kita ukur 24. 100 itu berarti 1/2-nya 50. Kita ulangi lagi, 50. Di sini kita ukur badan depannya 24. Kita pegang angka 24, lalu kita pegang angka 50 cm. Kita ratakan di sini. Nah, batas pinggang adanya di sini, pinggul adanya di sini. Kita tambahkan sekitar 1-2,5 cm di sini. Jatuhnya di sini ya. Dari sini kita tambahkan 2,5. Jika dibuat keliling, karena ini badan belakang kiri dan kanan, 2,5 kali 2. Jadi 5 cm penambahan pinggul 5. Itu tidak menjadi patokan baku ya. Untuk ukuran pinggang yang besar, paha yang besar itu bisa lebih besar lagi. Lalu untuk kampungnya kita buat di sini teman-teman. Lalu di sini untuk pisaknya. Kita cek ukuran pisaknya 62, kita ukur dari badan depan, kita mulai dari angka 7 cm. Dari mana angka 7 cm itu muncul? Angka 7 cm itu muncul dari lebar ban pinggang.
Kiri dan kanan lebar ban pinggangnya 3,5 dikali 2 menjadi 7 cm. Kita mulai dari angka 7 cm teman-teman. Diukur berdiri ya seperti ini ya. Ini 28. Lalu untuk badan belakang kita kurangi 1 cm. Karena untuk kampuh di sini ya, ini sudah termasuk kampuh, dari sini sudah termasuk kampuh. Kita mulai dari angka 28 sini. Jatuhnya berapa cm? Di sini jatuhnya 61 cm, berarti kurang 1 cm, kita naikkan 1 cm teman-teman. Kita naikkan 1 cm untuk pinggang belakang ya. Nah, kita naikkan 1 cm di sini. Oke, ini sudah aman ya. Nah, lagi-lagi buat saya pribadi tidak ada patokan naiknya berapa senti ya teman-teman ya. Ini naiknya cuma 6,5 cm. 6,5 itu termasuk kampuh ya. Oke. Lalu setelah itu kita cek untuk sudut sikunya. Nah, yang sering saya bilang sudut siku seperti ini aman. Ketika disambungkan antara kiri dan kanan dia tidak menggunung, tapi dia akan lengkung ya, akan lengkung. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke ukuran saku. Saya gunakan standar 8 cm dari garis atas ya, 8 cm. Lalu di sini kita bagi 2, 24, kita bagi 2, 12. Untuk ukuran lebar sakunya biasanya pinggang di bawah 90 cm, saya gunakan 13 cm. Ini untuk garis kupnatnya. Seperti ini teman-teman ya, model sakunya ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Setelah ini kita potong teman-teman. Kita potong yang pada bagian sini ini rata ya teman-teman ya, rata dengan badan depan. Yang menjadi poin saya pada saat memotong celana di bagian sini, meskipun ukuran pinggul atau pahanya besar, tidak boleh ada lengkungan yang terlalu tajam di bagian sini. Karena apa? Karena ketika lengkungannya terlalu tajam, meskipun dalam lengkungan itu nampak tidak terlalu tajam, ketika dijahit dia bisa ngantong. Kalau bahasa kita itu ngantong di bagian pinggulnya. Itu menurut saya tidak bagus teman-teman ya. Bagian mana yang kita duplikat, kita cek di bagian bawah. Kita duplikat untuk batas klim bawah ya. Lalu yang kita duplikat pada bagian sini teman-teman ya. Pada bagian sini. Boleh sambil diabsen dulu teman-teman. Sambil diabsen dulu. Dari mana saja atau sampai mana nih postingan saya nih. Sampai mana live saya nih, sampai mana.